Hai guys, ketemu lagi absen nih dengan gue Hirotara Rifan di channelnya Bukalapak, pastinya yang eksklusif hanya tayang di channelnya Bukalapak ini aja. Makanya jangan lupa untuk pencet klik subscribe di bawah. Buat kalian nih pecinta-pecinta horor, nungguin konten-konten yang seru, jangan lupa subscribe biar jadi 1 juta nih channelnya Bukalapak. Karena di sini kalian juga bisa dapetin info-info percuanan yang memang lagi berlangsung tuh di Bukalapak. Contohnya nih, kayak bulan ini lagi ada promo tajir, tanggal gajian promo. Pokoknya belanja tajir tanpa mikir, karena barang-barangnya mulai dari harga 10.000 doang. Gokil banget nggak? Barang-barang di Bukalapak mulai dari 10.000. Nah, tapi selain itu, ada promo yang nggak kalah gokil, gengs. Buat kalian nih, budak korporat, yang kemana-mana masih tetap harus kerja gitu, nenteng-nenteng kan pakai tas laptop. Biar sedia gitu kan, bawa laptop kemana-mana, suruh ada revisi. Bisa, bos! Bikin laporan. Bisa, bos! Nah, biar keren dikit begitu ceritanya ya. Ala-ala apa tuh? Mas-mas SCBD. Nih, di Bukalapak lagi ada tas laptop waterproof yang mantul banget. Mau dibawa hujan-hujanan naik motor, nggak bakalan rusak laptop lu. Jadi aman kerjaan. Jadi langsung auto disayang sama bos. Harganya murah-murah aja, kagak pakai mehong-mehong. Dari 379.000 jadi hanya 146.900, geng. 146.900. Nah, habis gajian nih, langsung udah deh. Buka yuk aplikasi Bukalapak dan check out barang-barangnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke ceritanya. Yang kali ini datang dari teman kita namanya Mutia. Yang mana Mutia itu bilangnya katanya dia tinggal di sebuah kota inisialnya T, yang lokasinya tuh 6 jam perjalanan dari kota Banjarmasin, gengs. Nah loh, kota mana tuh T dari Banjarmasin 6 jam gitu? Tebak-tebakan deh lo. Nggak bisa tidur deh. Nah, kejadiannya sendiri itu terjadi di tahun 2011. Yang mana waktu itu Mutia masih SMP tuh. Dan waktu di tahun itu, Mutia ini pindah ke rumah sewaan karena dia punya rumah tapi disewain. Nah, bagaimana tuh kok? Jadinya ribet banget, bingung ini satu orang nih. Jadi gini, gengs. Sebenarnya rumahnya Mutia tuh kan lumayan besar dan lokasinya memang strategis. Kebetulan nih ada sebuah perusahaan yang katanya mau nyewa rumah keluarganya Mutia itu. Padahal sebenarnya nggak ada tulisan disewain, kagak. Tau-tau ditawarin aja. Karena ya tadi lokasinya emang cakep, bagus buat bisnis. Dan pas ditawarin kan, enggak ini nggak disewain. Enggak, kita sewa segini mau nggak gitu. Wih, nominalnya gede, langsung ijo gitu kan dengernya. Nggak bisa banget gitu orang tuanya Mutia ini denger kata-kata duit dan percuanan. Makanya bapak ibunya Mutia ini sepakat. Oke lah, kita sewain kalau begitu ceritanya mah. Bisa diatur. Terus nanti mereka akan pindah ke rumah sewaan yang lebih sederhana. Dimana di situ mereka dapat ini nih, margin selisihnya kan. Nah, by the way, perusahaannya ini tuh nyoba untuk kontrak sama 2 tahun dulu. Langsung bayar di muka tuh. Kalau memang nanti lancar, kemungkinannya mah akan diperpanjang. Dan sembari 2 tahun itu, berarti kan percuanannya mengalir nih. Kagak usah kerja, ongkang kaki ada duit masuk. Macam investasi nih jatuhnya nih, bagus. Ya udah pindahlah mereka ke sebuah rumah yang lokasinya tuh 10 kilo dari rumah mereka yang asli tadi. Ya emang lumayan jauh ya. Karena kan kalau nyewa deket-deket situ mama juga bohong, mahal juga. Ntar kagak dapet untung. Nah, rumah baru yang mereka sewa ini, itu letaknya ada di dalam komplek perumahan. Berbeda dengan rumah asli mereka tadi, yang langsung di pinggir jalan besar. Ya tapi secara lingkungan kompleknya mah bagus-bagus aja kok. Dan karena Mutia itu anak tunggal, jadi di sana mereka tinggal bertigaan aja. Makanya rumah sebelumnya memang dirasa terlalu besar lah untuk mereka bertiga doang. Nah, pokoknya di rumah yang baru ini, kamar bapak sama ibu, itu menghadap ke parkiran depan mobil. Sementara kamarnya Mutia, itu ngadapnya ke taman belakang, yang biasa buat jemur baju sama buat naruh tandon air. Nah, habis itu langsung dinding tetangga belakangnya. Nah, awal-awal tinggal di sana, setiap malam nih si Mutia itu suka dengar ada kayak suara cewek tau-tau nyanyi, tapi tau-tau ntar dia marah, nangis. Jadi kayak ini cewek mudian banget, maunya apa sih? Gua rasa ini cewek-cewek Gemini deh. Nah, dikira Mutia man itu tangganya lah. Habisnya kan tadi belakang rumahnya tuh tamannya kecil banget, baru cuma buat jemur sama tandon air. Habis itu udah langsung tembok rumah orang sebelah. Yang kalau ada tetangga-tetangga ribut mah pasti kedengeran. Seru gitu ya, bisa nguping permasalahan rumah tangga orang. Sampai setelah beberapa minggu di sana, pas Mutia lagi sepedaan nih keliling komplek, Mutia baru sadar kalau ternyata rumah tetangga yang belakangan persis itu kosong, yang kagak ada orangnya. Soalnya ada tulisan disewakan dan emang kosong, nggak kerawat. Nah, selama ini dia nggak sadar rumahnya itu kosong karena kan posisinya belakang-belakangan. Jadi kalau dia beraktivitas dari depan rumahnya nggak kelihatan rumah sini tuh kosong apa enggak. Ceritalah si Mutia tuh ke orang tuanya tuh. Tapi biasa orang tuanya malah bilang, perasaan kamu doang. Salah dengar kali kamu. Ya karena nggak ada apa ya, afirmasi dan dukungan dari orang tuanya nih. Waktu Mutia dengar suara-suara itu lagi di malam hari, dia nekat ngintip ke belakang rumahnya itu, gengs. Jadi kan penghalangnya tembok aja yang nggak seberapa tinggi tuh. Karena posisinya patat-patatan, jadi taman ketemu taman. Nah, di halaman belakang emang ada tangga tuh buat naik ke tandon air. Dia naik deh tuh, terus ngintip tuh ke rumah belakang. Kosong, gelap, kagak ada apa-apaan. Tapi pas Mutia ngintip, suara yang tadi dia dengar langsung berhenti. Jadi kayak ada orang nyanyi terus dipergokin, dia berhenti gitu. Ya Mutia
merinding kan. Rumahnya ternyata gelap, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia masih mencoba positive thinking. Apa ada anak komplek yang suka iseng masuk situ, bandel yang ngapain kayak pacaran kayak, atau bikin TikTok kali. Penelusuran gitu maksudnya. Tapi suaranya bener nyata banget. Cuma ya, setelah dia ngintip begitu, lagian si iseng banget yang nyari penyakit ngintip-ngintip. Bintitan lu entar lu. Si Mutia nih ngerasanya kayak selalu ada yang ngeliatin dia, kayak ngawasin itu dari jendela kamar. Kan jendelanya tadi ngadep ke taman belakang tuh. Nah, Mutia ini berasa kayak ada yang kayak ngintipin dia, jadi kayak dibalas sekarang, gengs. Ya Mutia pokoknya pada saat itu berpikirnya yang penting gua kagak diliatin aja, diganggunya udah biarin dah. Nah, seiring berjalannya waktu, orang tuanya Mutia ini tahu-tahu kayak sering berantem gitu, gengs. Karena ya biasa lah rumah tangga beda pendapat. Ya orang lain kalau denger ada suara yang berantem gitu kan, ya namanya rumah tangga pasti ada lah berantem kecil. Tapi lama-kelamaan nih, si Mutia ini udah mulai ketakutan. Perkara orang tuanya kalau berantem makin barbar gitu, sampai piring melayang gitu, lempar-lempar piring prang-prong. Padahal dari kecil Mama Mutia nggak pernah ngelihat orang tuanya berantemnya sebegitunya maksudnya tuh. Dia sampai mikir, bentar lagi jangan-jangan orang tua gue cerai nih gitu kan. Perkara sering nonton Infotainment habisnya, kan beritanya kawin cerai mulu tuh sama perselingkuhan. Ya pokoknya udah negative thinking. Dan ketakutan terus lah si Mutia ini akan permasalahan orang tuanya. Sampai gongnya nih, waktu Mutia tidur, tahu-tahu orang tuanya bertengkar hebat lah gitu. Sampai banting-banting barang deh pokoknya heboh. Ya pastinya kan malam-malam begitu-gitu didengar tetangga ya. Paginya bener aja waktu bapak pergi ke kantor, ada ibu-ibu tetangga tuh yang datang nyamperin ibunya Mutia. Mereka ngobrol tuh. Dan sepertinya memang si ibu tetangga itu worried, khawatir dengan pertengkaran semalam yang dia dengar. Si Mutia sempat nguping tuh sambil siap-siapkan di kamar pakai seragam, terus ngomongin apa gitu. Padahal dia mau udah telat sekolahnya ya. Emang jiwa-jiwa gosip mah susah. Ternyata usut punya usut, si ibu tetangga itu bilang kalau penghuni-penghuni di rumah ini sebelumnya itu selalu pada berantem emang. Sampai yang terakhir tuh ya Bu ya, Pak Sutri juga baru kawin, ngontrak rumah itu kan. Nah mereka nih berantem hebat sampai hampir cerai. Sampai si suami yang heboh nih ngejar istrinya keluar, nodong-nodong pistol. Ya heboh tetangga-tetangga ngeliat langsung dipisahin. Untungnya nggak kenapa-napa. Dari situ Mutia jadi kepikiran, masa iya ya ada penghuni rumah yang bisa bikin orang berantem begitu? Ya tapi karena cerita itu, si ibu ini nanya lagi ke Mutia perihal yang katanya lu pernah dilihat-liatin tuh bener nah. Jadi agak setengah percaya nih sekarang ibunya nih. Nah suatu hari Mutia inget banget itu tuh hari Minggu tuh, bapak sama ibu Mutia itu ngajak pergi jalan-jalan kan biasa Minggu ya biar refreshing. Tapi karena Mutia anaknya mageran, dia milih enggak Mutia di rumah aja, mau leleh sama tiduran katanya begitu. Ya udah berangkat nih bapak ibunya kan. Nah pas Mutia kayak abis gitu kan bangun, biasalah dia pasti ke kamar mandi dulu. Nah tapi di situ dilihat TV keadaannya nyala. Maksudnya tumben-tumbennya nih orang tuanya ninggalin rumah dalam keadaan TV nyala. Yang terakhir kan mereka ya Mutia dari tadi di kamar. Biasanya mah kalau Mutia tuh yang nyalain TV tuh diomel-omelin sama ibunya, hemat listrik lu. Nah habis dari kamar mandi nih, keluar kan dia terus ke meja makan lapar. Duduk dilihat nih, ada risol gitu dimakan dia sambil nonton TV yang tadi masih nyala. Lagi asik nonton gitu kan dari meja makan, tahu-tahu TV-nya mati. Blep. Nah kalau TV mati kan layarnya agak hitam tuh dan hampir mantulinnya semacam kayak cermin gitu, jadi kayak agak jadi kaca. Cuman emang gelap gitu kan karena layarnya hitam. Nah di situ tuh Mutia ngeliat ada yang duduk di sebelahnya di meja makan. Cuma karena jarak ke TV-nya lumayan jauh dan kacanya tadi kan hitam, jadi nggak terlalu jelas mukanya. Tapi ada sosok yang lagi duduk itu di sebelahnya. Pas dilihat, lah kagak ada siapa-siapa. Mutia langsung masuk tuh ke dalam kamar, langsung tutup selimut sambil baca ayat kursi. Selama beberapa menit dia kayak ngep juga ya di dalam selimut ya. Ngintip gitu kan kayak, udah aman nih kayaknya nih. Dia keluar tuh dan langsung nyalain TV-nya lagi biar nggak mantulin apa-apa dan nyetel channel anak-anak biar rame aja biar ada suara. Tapi tahu-tahu di kupingnya Mutia nih ada suara. Gitu doang gengs, tapi kan bikin Mutia refleks nengok gitu ya. Ya tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma jelas banget suaranya gitu kayak negor. Nggak pakai babi ibu, dia langsung tuh keluar rumah. Buru-buru kunci pintu terus pergi ke rumah temennya. Lumayan jauh tuh rumahnya, bukan di komplek itu. Jadi dia jalan kaki. Ya gimana bisa kan buru-buru. Masih untung sempat kunci pintu. Tapi nggak sempat bawa dompet. Cuma megang HP doang. Sampai sana dia nelfon orang tuanya minta dijemput di rumah temennya itu. Karena kunci rumah kan dia bawa nih. Pas dijemput ceritalah dia. Udah nggak usah takut. Jangan kan sendirian. Disuruh ngelawan pakai setengah badan juga pasti bapak menang. Ya udah kalau bapak berani, bapak aja yang tidur di kamar Mutia. Mutia tidur sama ibu. Kamu nih gitu aja takut. Akhirnya bener tuh. Malamnya si bapak tukeran kamar sama Mutia. Pagi-paginya Mutia pas bangun nih, kok lantai rumah lengket semua nih, kenapa? Si bapak ditanya diam aja nih, kenapa lengket pak? Ibu akhirnya bilang, katanya bapak nih habis nyiram itu lantai-lantai pakai air garam. Pas Mutia nanya, buat apaan lantai disiram pakai air garam gitu? Mereka nggak jawab, diem-diem baik. Nah setelah kejadian itu, keadaan rumah nih lumayan tentrem lagi. Mutia balik tidur di kamarnya dong. Dan seperti biasa kalau hari Minggu, bapak sama ibu ngajakin buat jalan-jalan. Ya Mutia semenjak kejadian itu milih, ikut aja udahlah. Nggak mau dia sendirian di rumah lagi. Nah di jalan baru deh si bapak sama ibu cerita. Kalau pas malam si bapak pindah ke kamarnya Mutia tuh, tengah malam si bapak nih ngeliat ada cewek yang ngeliatin dari jendela. Kebetulan soalnya bapak waktu tidur
jendela kordennya nggak ditutup. Mukanya katanya hancur, serem, gengs. Si bapaknya kaget, tapi semacam kayak memberanikan diri buat nyuakin udah pura-pura nggak ngeliat, si bapak keluar tuh, milih buat tidur di sofa aja. Ternyata dari pantulan TV kelihatan ceweknya berdiri tuh di belakang sofanya, jadi diikutin, gengs. Dari situ bapak langsung ke dapur dan naburin garam tuh ke seluruh ruangan. Akhirnya bapak juga percaya deh sama ceritanya Mutia, tapi gengsi. Untungnya mereka saat itu nyewanya kan lewat semacam agen properti gitu. Nah, pas lapor ada masalah seperti itu, dan ditambah kesaksian juga dari tetangga-tetangga, mereka minta pindah. Untungnya boleh, gengs. Tapi memang ada biaya ekstra atau penaltinya gitu. Cuma daripada dak-dik-dusar mulu tiap malam ya. Nah, cuman sebelumnya, nanya-nanya dulu nih ke tetangga sekitar. Rumah mana, Pak, Bu, yang aman nih sekiranya? Dikasih tahu sama tetangga-tetangga sana, untungnya pada baik-baik. Yang jelas, tapi rumah yang di belakang mereka persis tuh, itu juga katanya jangan di situ ya, Pak. Abisnya horor juga di situ, nggak pernah laku-laku. Lah, ya wae lah. Depan belakang horor juga dua-duanya. Untung nanya-nanya dulu. Coba kalau pindah ke situ mama sama juga bohong. Tapi yang epic katanya, waktu mereka udah siap-siap pindahan, udah kemas-kemas nih semua udah mau pergi, posisinya bapak sama Mutia kan udah di mobil. Nah, ibu yang kayak ngecek-ngecek terakhir gitu, takutnya ada yang ketinggalan. Akhirnya untuk pertama dan terakhir kalinya, si ibu dikasih lihat, gengs. Karena sosok wanita itu lagi duduk di atas tandon, dan ada sosok wanita lain juga, tapi agak lebih kecil, yang duduk di atas tembok pembatas. Dan mereka berdua melambai-lambaikan tangan, seolah-olah dada-dada salam perpisahan. Yang lihat begitu, ibu langsung buru-buru kayak, Pak, udah jalan kita, Pak, jalan sekarang, Pak. So itu, gengs, teror hantu penunggu rumah. Yang anehnya kok di awal-awal yang sering dilihatin ini anak sama bapaknya, sementara emaknya tuh adem ayem, tapi terakhirnya sih dilihatin juga ya. Emang bener jangan-jangan selama itu tuh emak-emak adalah ras terkuat di bumi. Nggak ada yang lawan gitu, setan itu takut. Terakhir juga cuma dada-dada gitu, bukan nakutin. Ya tapi kalau marketplace terkuat dan yang nggak ada lawan, pastinya lah Bukalapak. Gimana enggak, di bulan ini nih lagi ada promo tajir. Tanggal gajian promo, yang harga barang-barangnya mulai dari 10 ribuan aja. Jadi tunggu apa lagi deh? Langsung aja ya buka aplikasi Bukalapak. Thank you semuanya udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video-video di Bukalapak ini selanjutnya. Dadah! Buka aja Bukalapak.